Selamat siang Pak Nanang, apa kabar? Selamat siang Mas Hilman dan seluruh pendengar radio MNC dimanapun berada. Nah, Alhamdulillah sehat Mas Hilman. sehat ya. Mudah-mudahan di tengah kondisi seperti ini kita bisa sehat terus dan mudah-mudahan kita bisa melakukan aktivitas seperti kala sebelumnya ya. Oke, untuk staf pengajar berikutnya ini ada Bapak Muhammad Bisri Effendi, SSI MSI. Selamat siang Pak Bisri, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, selamat siang Mas Hilman Iya. dan Pak Dr. Nanang serta para mahasiswa-mahasiswi yang Oh bergabung ya. iya. Iya, Selamat oke. siang juga para pendengar MNC Budaya FM. Iya. Salam sehat selalu. Oke, salam salam sehat selalu juga ya. Ini semuanya dosen Perbanas di rumah atau di kampus ini? Di kampus ini. Oh, di kampus. Pak Nanan juga di Iya. kampus? Iya, di kampus. Oke, ya oke. Nah, sekarang saya sapa mahasiswa yaitu Torik Ibrahim Panatagama. Selamat siang, Torik. Ya, selamat siang, Pak. Oke. Ini di kampus atau di rumah? Oh, saya di rumah. Oh, oke. Oke, sistem online ya. Kegiatan online ya. Ya, ini semester berapa ini kalau di kampus atau jurusan apa? Saya dari Prodi 1 Akuntansi, sekarang semester 5. Oh, semester 5. Dari mulai selesai semester 4 sampai ke 5 lebih banyak dilakukan online ya? Ya, kemarin mulai minggu ketiga semester 4 itu sudah online. Oke, ya. Oke, sementara itu ada juga mahasiswa. Ini ada Dona Ambarsari. Selamat siang, Dona. Ya, selamat siang, Pak. Iya, apa kabar? Baik ya? Ya, alhamdulillah. Oke, semester sama dengan Torik? Ya, sama Pak, semester 5. Semester 5. Gimana? Nggak kangen sama teman-teman mahasiswa yang lain? Wah, Udah lama kangen nggak ya, ketemu. Pak ya. Oh iya. Iya, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya, Pak dosen dan juga teman-teman mahasiswa sehingga bisa berketemu kembali gitu ya di suasana kampus yang mungkin juga lebih sistem belajarnya lebih enak gitu ya. Oke, kali ini kita membicarakan tentang fraud perbankan Indonesia karena berbagai kasus kejahatan perbankan ini sejak tahun lalu memang sering kali dialami ya dan ditemukan hampir 50% fraud perbankan ini terjadi pada bank pemerintah dan juga 80% ini adalah fraud perbankan dari tingkat manajemen. Nah, tentunya berbagai hal yang terkait dengan kejahatan perbankan ini tentu perlu kita sampaikan di kesempatan kali ini. Oke, pertama kali mungkin dengan Pak Nanang Son Haji tentang materi kita fraud perbankan. Mungkin dari kacamata Pak Nanang ini bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Silakan Pak Nanang. Oke, baik. Terima kasih Mas Hilman dan seluruh pendengar radio Trijaya, ya, MNC, dimanapun berada. Jadi berkaitan dengan fraud perbankan memang menjadi satu topik perbincangan yang masih terus menarik ya, mengingat salah satu sektor yang memiliki ya, nilai kecurangan berdasarkan penilaian dari hasil surveinya ACFE. Ya, ACFE itu suatu asosiasi sertifikasi untuk para pemerhati fraud, ya, Association Certificate Fraud Examiner, itu mengatakan bahwa sektor perbankan itu memang berada pada urutan yang kedua. Nah, kita tidak bisa pungkiri memang perbankan itu menjadi salah satu faktor pendukung penggerak sektor real. Jadi kalau kita bayangkan sekarang dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang slow down, ya dampak pandemi COVID-19 ini juga masih belum menemui titik terang bagaimana penanggulangannya sampai kemudian penyelesaian untuk vaksinnya itu juga masih belum, sehingga dampak terhadap sektor ekonomi itu sangat terasa sekali. Kita lihat dari mulai bulan akhir Februari, kemudian awal Maret sampai dengan hari ini, pertanggal
8 Oktober 2020 pertumbuhan ekonomi kita ini memang masih terus terpukul ya dengan adanya pandemi seperti itu. Nah, di sinilah kemudian peran perbankan untuk bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi itu. Nah, namun sayangnya memang yang menjadi risiko dan yang menjadi faktor pengganggu adalah adanya fraud dalam proses bagaimana perbankan yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menjadi stimulus untuk memperkuat bahkan mendorong agar ekonomi kita menjadi lebih maju, bangkit begitu istilahnya Mas Hilman dan para pendengar Radio Trijaya. Nah, terus fraudnya yang bagaimana yang akan dihadapi oleh perbankan. Jadi saat ini memang fraud di industri jasa perbankan itu banyak melibatkan orang-orang internal bank itu sendiri. Ya, jadi fraud itu muncul karena adanya 3 sebab. Jadi kalau menurut teori fraud itu disebut dengan Ghosn teori, itu setidaknya ada 3 penyebab. Ya, mengapa orang-orang internal bank itu juga terlibat dalam kasus aksi fraud yang ada di industri perbankan. Ya. Tentu saja memang pihak internal bank atau karyawan bank ini tidak bekerja sendirian. Semuanya itu juga ada kaitannya dengan nasabah-nasabah yang nakal, begitu ya. Nasabah-nasabah nakal. Nah, apa saja 3 hal itu yang kemudian bisa menjadi pemicu terjadinya fraud? Ya, yang pertama adalah motivasi. Jadi kalau kita lihat motivasi baik si nasabah maupun oknum karyawan bank itu ya untuk melakukan fraud itu sudah terlihat ya. Jadi in appearance maupun in fact itu sudah tampak. Jadi dari sisi faktanya, dari dokumen legalnya itu sudah kelihatan kalau ini melakukan fraud. Misalkan apa? Memanipulasi data. Itu in fact faktanya. In appearance itu berarti apa? Perilakunya, tingkah lakunya itu sudah kelihatan. Ya tidak mau berterus terang, kemudian jawaban itu tidak konsisten, itu merupakan sesuatu yang memang tampak, ya tampak. Nah, kemudian motivasi ini kemudian yang menjadi memperkuat. Jadi kalau misalkan orang tidak ada motivasi untuk melakukan fraud, sebenarnya fraud itu tidak akan pernah terjadi. Baik, yang kedua adalah kesempatan. Nah, kalau kesempatan ini berkaitan dengan longgarnya sistem pengawasan, baik itu yang ada di internal perbankan maupun longgarnya sistem pengendalian internal yang ada di nasabah itu sendiri. Karena nasabah ketika ingin mengajukan sebagai contoh yang paling banyak terjadi itu adalah pada kasus kredit fiktif itu Bang Hilman ya, Mas Hilman. Nah itu kalau misalkan dia itu punya kesempatan untuk melakukan kredit fiktif, maka motivasi dan kesempatan ketemu, maka terjadi fraud. Begitu juga dengan oknum internal perbankan, ketika dia SPI yang melekat di sistem kerja bank itu tidak berjalan dengan baik, maka kesempatan itu menjadi terbuka buat oknum-oknum itu, dan itu bisa terjadi. Dan yang terakhir ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini biasanya adalah unsur pembenaran si pelaku. Bahwa saya melakukan seperti ini adalah sesuatu yang benar menurut saya, karena selama ini saya lihat bank itu tidak pernah memperhatikan kesejahteraan kami. Makanya kami tidak salah ketika kami harus melakukan eksplorasi gitu ya ke nasabah untuk melakukan hal-hal yang memang dalam tanda hukum gitu ya, itu masuk ke dalam ranah fraud. Jadi pembenaran-pembenaran yang sebenarnya memang secara hukum itu salah, itu seringkali dilakukan oleh mereka yang melakukan fraud. Jadi 3 ini Bang Hilman yang menjadi pemicu utamanya. Terima kasih. Iya, jadi ada motivasi, kesempatan, dan juga rasionalisasi yang biasa muncul ketika seseorang itu melakukan fraud, ya. Oke, Pak Bisri, ini mungkin kaitannya juga ada beberapa jenis ya sebenarnya fraud ini terjadi ya, dan ini mungkin juga lebih banyak terjadi pada bank-bank umum ya. Mungkin Pak Bisri juga bisa menyampaikan tentang mungkin ada temuan-temuan terkait dengan beberapa jenis kejahatan perbankan ini. Silakan Pak Bisri. Iya, maaf Pak Bisri, suaranya putus atau mungkin? Iya, beberapa jenis fraud berdasarkan target perbankan ya, yang bisa kita lihat di bank umum konvensional yang paling banyak mengalami kejahatan perbankan
Antara lain ya, salah satunya itu yang pertama kita bisa rincikan itu adalah penyelewengan aset ya. Penyelewengan aset ini merupakan penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi biasanya. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Contohnya ya, salah satu contohnya seperti staf bank yang menggunakan biliat giro bank untuk diberikan kepada nasabah. Kebijakan penggunaan giro tersebut tidak diatur dengan jelas, sehingga staf dengan mudah menggunakan dengan tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya ya memang ini apa namanya prosedur penggunaan itu harus dirinci atau dibuat dengan jelas juga, sehingga kesempatan itu tidak bisa digunakan oleh pihak lain, walaupun itu dari pihak internal sendiri atau dari pihak eksternal. Salah satu contoh lain yaitu pengisian SUP uang cash pada ATM. Lagi-lagi ini ya, SUP apa namanya prosedur yang dirincikan atau yang dibuat tidak sedemikian bagus, sehingga masih ada celah untuk melakukan fraud itu. Contoh lain yang sering terjadi, yang paling banyak ya, kalau yang fraud kecil itu sebenarnya cepat diketahui ya. Jadi kalau yang melakukan itu dari levelnya level bawah, itu justru cepat diketahui, mudah diketahui. Sekarang mungkin 2 hari nggak sampai 1 minggu sudah ini ya. Ada temuan ya. Ada temuan. Tetapi kalau yang melakukan itu level atas dan sudah terstruktur ya, dalam waktu lama seperti yang pernah saya dengar, mungkin semuanya para pendengar Situ Jaya juga pernah sempat mendengar berita yang cukup besar, itu Melinda D ya. Melinda D itu berapa lama dia bermain fraud, melakukan fraud itu ya. Ya, itu terstruktur kasus dan berjamaah. Ya? Iya, terstruktur dan berjamaah. Itu susah untuk untuk istilahnya untuk cepat diketahui ya. Bertahun-tahun dia melakukan itu. Karena ya mungkin bagi-bagi kuenya bagus juga, mungkin gitu ya. Iya, seperti itu. Terus ya itu ya menurut saya yang paling ini ya, yang paling susah kalau memang dari pihak atasnya sudah masif ya, istilahnya sudah masif, sudah terstruktur, jadi semuanya dibagi rata sehingga di packaging bagus gitu gak kelihatan fraudnya. Terus yang terakhir mungkin dari jenisnya itu menurut saya yaitu skimming ya. Tindakan pencurian data nasabah, ini sering juga terjadi ini. Jadi tindakan pencurian data nasabah yang tersimpan dalam kartu debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip atau pita magnetik kartu secara ilegal. Mungkin dari saya itu, Mas Hilman dan pendengar TJM. Jadi yang lebih muncul dalam beberapa kasus kejahatan perbankan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Bisri, yaitu penyelewengan aset ya, kemudian ketika standar operasional untuk uang cash di ATM ya, kemudian yang melibatkan dengan pihak eksekutif ya, yang ternyata kalau ini dilakukan justru sangat menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa ya. Kalau dilakukan mungkin oleh staff atau apa, mungkin 1 atau 2 hari bisa ketemu, tapi kalau dilakukan oleh seorang pejabat keuangan atau eksekutif dari sebuah perusahaan perbankan, nah ini yang menjadi problem juga. Dan yang terakhir yaitu tentang skimming, ketika sebuah identitas data nasabah dicuri oleh pihak bank untuk dengan kegiatan-kegiatan yang ilegal gitu ya. Oke, nanti juga ada beberapa hal yang nanti kita juga ingin gali ya dengan teman-teman mahasiswa. Sejauh ini bagaimana sih dari teman-teman mahasiswa ini ketika mereka mau mengetahui bagaimana kejahatan perbankan ini bisa dideteksi dengan mudah. Nah, oke, kita break dulu. Pak Bisri, Pak Nanang, Mas Torik, dan juga Mbak Dona, nanti kita akan kembali lagi. Masih di perbincangan bersama Steve Perbanas, yang kali ini mengambil tema
fraud perbankan Indonesia. Kita kembali setelah yang berikut ini. Masih di perbincangan Steve Perbanas yang kali ini mengambil tema fraud perbankan Indonesia dengan dosen yang hadir di kesempatan sesi kali ini. Ya, ada Pak Nanang, ada Pak Bisri, kemudian ada juga mahasiswa yaitu Torek Ibrahim, kemudian juga ada Dona Ambarsari. Dan juga ada yang sudah bergabung. Ini teman-teman dari staf pengajar Steve Perbanas ya. Ada Pak Junet. Wah, selamat siang Pak Junet, mungkin sudah gabung ya setelah di invite. Kemudian Pak Fuad juga selamat siang Pak Fuad. Selamat Ya, siang. oke. Ya. Oke, nanti kita sambil jalan ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Junet dan juga Pak Fuad. Nah, ini saya sekarang ke teman-teman mahasiswa ini, ada Torek dan juga Dona ini. Sepanjang Torek ketahui ini tentang fraud di perbankan. Tentunya ini banyak ya beberapa indikasi yang mungkin juga sebenarnya kita tahu, tapi mungkin kalau dari kacamata mahasiswa, apa sih yang biasanya ada indikasi sebuah kejahatan perbankan itu terjadi? Torek, mungkin? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk indikasi fraud yang ada di perbankan yang sampai saat ini kami ketahui itu ada yang pertama itu ada aktivitas atau permohonan kredit dalam jumlah yang tidak biasa. Jadi mungkin ini kredit yang diajukan terlalu besar atau tidak sesuai dengan catatan pemasukan yang dimiliki oleh individu tersebut. Lalu yang kedua ada perubahan pada akun-akun laporan keuangan yang tidak wajar seperti aset yang terlalu besar atau beban yang terlalu kecil. Yang ketiga itu ada data nasabah yang berubah dan tidak konsisten. Jadi kesannya itu seperti dimanipulasi. Ya. Yang keempat ada ID card yang tidak jelas dan riwayatnya atau catatannya dari BI checking gitu. Lalu yang kelima ada juga tanda tangan nasabah yang tidak konsisten dan nasabah tersebut sulit dihubungi. Ya. Oke, itu apa yang disampaikan oleh Torek. Nah, sekarang ke Dona ini ya. Ini kan ada beberapa pemicu sih sebenarnya kalau fraud ini dilakukan. Sebenarnya kalau Dona lihat ini, sebenarnya apa faktor yang membuat mereka ini melakukan ya kejahatan perbankan yang tadi memang disebutkan oleh Pak Nanang gitu ya. Tapi apakah faktor lain misalnya, kan kita pernah ada sebuah kasus misalnya mereka ingin coba gitu ya kejahatan perbankan, bisa nggak dengan aplikasi ini, ternyata bisa, terus kemudian jadi kecanduan gitu ya. Terus dan itu dilakukan oleh anak-anak milenial gitu ya. Kejahatan perbankan dengan membobol beberapa ya data-data nasabah gitu. Ini kalau Dona lihat gimana nih? Ya, kalau menurut saya itu untuk melakukan sebuah fraud itu ya mungkin ada dua motif. Yang pertama itu bisa saja dari motif finansial. Nah, motif finansial ini memang menjadi alasan utama gitu pelaku itu untuk melakukan kejahatan perbankan kan selama ini. Contohnya itu seperti pelaku seperti memiliki utang, lalu gajinya beliau ini rendah, lalu atau mungkin bisa jadi perusahaan tersebut itu memiliki loss income, jadi kan mereka kayak ingin melakukan fraud seperti itu. Yeah. Untuk motif yang non finansial ini seperti dikatakan Bapak tadi, mungkin ada rasa ingin mencoba, seperti terlihat mungkin untuk menyenangkan diri seperti itu. Lalu bisa juga kalau sisi buruknya itu seperti sifat kurang disiplin, lalu sifat rakus, tamak. Dan bisa juga tekanan sosial juga, Pak. Tekanan sosial, lalu tekanan atasan itu bisa jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Kalau tekanan dari atasan itu yang tadi ya disampaikan oleh Pak Bisri gitu ya. Jadi ketika seorang pejabat, seorang eksekutif kemudian melakukan kejahatan perbankan, sementara staf ataupun pembantu-pembantu dalam hal pekerjaan itu akhirnya nggak mau, takut gitu ya dengan catatan kalau lapor nanti saya pecat. Nah, itu mesti ada intimidasi yang membuat dia akhirnya tidak mau jujur juga dalam melaporkan sebuah kejahatan perbankan ya. Oke, mungkin saya kalau Pak Fuad ini mungkin kita undang sebagai pembicara juga ya, mungkin juga menyampaikan sesuatu ya, Pak Nanang juga Pak Bisri ya.
Mungkin ya gitu supaya biar rame aja ya gitu ya. Pak Fuad boleh tahu Pak Fuad ini di STIP Perbanas sebagai staf pengajar di fakultas atau? Ya, selamat siang Mas Hilman. Ya. Saya di STIP Perbanas staf pengajar juga jabat sekretaris program studi di diploma. Ya. Oke, mungkin ada catatan dengan kejahatan perbankan, Pak? Atau pernah menemukan orang yang melakukan hal ini? Kebetulan sebelum saya di Perbanas kan saya juga pernah di perbankan juga, ya nggak begitu lama gitu ya. Untuk ya masih mencari jati diri setelah keluar dari S1 gitu, sebelum melanjutkan ke S2 gitu. Memang cukup banyak kejahatan perbankan gitu ya. Salah satunya adalah seperti model fee marketing gitu ya. Kadang itu kan dalam dunia kredit itu tidak ada fee marketing biasanya bagi marketer keluar gitu ya. Tapi oleh marketer ini agar dia bisa mendapatkan nasabah, dia sengaja mencantumkan itu fee marketer. Tujuannya apa? Agar orang lain yang membantu dia untuk mempromosikan itu dapat dari segi rupiah gitu. Itu sebenarnya kan sudah suatu fraud ya, meskipun ya dulu mungkin belum ada istilah fraud gitu ya. Sekarang kan sudah mulai dibahas mengenai perdagangan perbankan gitu. Dulu praktek seperti itu. Tujuannya adalah kita bisa mendapatkan nasabah. Jadi kita memunculkan maklar-maklar baru. Tentunya kalau di dunia kredit hal ini ya nggak bagus, karena nantinya nasabah yang masuk ke bank tersebut ya bukan nasabah yang betul-betul qualified gitu ya. Jadi ya sekedar orang mendapatkan nasabah, marketing ya, seperti marketing terdapat nasabah itu kita proses, kemudian ya udah kita cairkan kreditnya gitu. Dan itu dari sisi pemasaran. Kemudian dari segi nasabah kadang ada yang salah satu syarat dalam pengajuan kredit itu kan ada minimum bekerja 2 tahun seperti itu kalau seorang karyawan. Dan nasabah kadang ada yang waduh saya baru setahun ini Mas, belum bisa untuk mengajukan. Ini akhirnya muncul juga marketingnya itu. Mencari celah gitu ya. Iya, udah gini aja, nanti kita minta belangko yang biasa dibuatkan oleh perusahaan itu, digunakan oleh perusahaan itu untuk menerbitkan surat-surat resmi. Nanti kita bikinkan surat keterangan kerja. Kemudian itu yang digunakan itu dari marketingnya itu kan satu ya fraud juga gitu loh. Jadi ada praktek yang juga membuat nasabah ini mengikuti apa yang disampaikan oleh pelaku perbankan gitu ya Pak Fuad ya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi samping karena tadi ya karena ada tekanan dari atasan juga karena dia harus target dan sebagainya, sehingga marketing ini menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai targetnya gitu ya. Iya. Tambah lagi waktu itu kan memang untuk pendidikan dari segi marketing itu kan tidak seperti sekarang ya. Dulu kan itu ya asal dia mau menjadi marketing ya udah kita rekrut. Asal bisa target gitu ya Pak ya. Iya, kalau sekarang kan masih ada pendidikannya dulu gitu. Jadi ketika direkrut oleh bank sebagai marketing untuk banknya tersebut ya harus didik dulu. Jadi ada sertifikasi juga. Sekarang sudah lebih baik lah kalau mengenai hal seperti itu, sudah diminimalisir. Kemudian mengenai cek data Bank Indonesia itu memang jadi ada kecenderungan data nasabah itu dimanipulasi sehingga nanti keluar data Bank Indonesia-nya itu clear gitu. Iya. Iya, tidak ada daftar hitam ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi bisa kayak bayi lahir gitu, padahal orangnya itu udah pengalaman keluar masuk kredit dari bank gitu. Jadi kayak orang baru lahir itu bersih gitu namanya gitu. Ada juga triknya seperti itu. Padahal kasusnya banyak ya Pak ya, yang mungkin kaitannya dengan perbankan ya. Ini saya kembali lagi ke Pak Nanang dan Pak Bisri ini, mungkin kaitannya juga kejahatan di perbankan ini. Kenapa Pak ya? Ini lebih banyak terjadi di industri perbankan. Mungkin kalau industri yang lain misalnya industri keuangan yang lain kan juga ada ini Pak, misalnya asuransi ya, seperti kasus kemarin kan ada Jiwasraya, terus kemudian kasus-kasus industri keuangan yang lain gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Nanang, kenapa perbankan ini paling banyak terjadi kejahatan fraud ini? Ya, baik, terima kasih Mas Hilman. Baik, para pendengar Radio Trijaya ya dimanapun berada. Jadi kenapa memang perbankan ini menjadi satu entitas yang paling bersinggungan dengan kasus-kasus fraud ya.
Karena memang kita tidak bisa pungkiri ketika seseorang itu ingin melakukan suatu aktivitas produksi, maka yang dibutuhkan adalah dana, ya, finansial, resources, ya, sumber dana. Nah, sumber dana ini salah satu penyedianya adalah bank. Nah, ketika ada keinginan untuk melakukan suatu aktivitas produksi, tetapi dananya tidak tersedia, maka orang akan berpikir untuk melakukan lending atau pinjaman kepada bank. Nah, dalam proses inilah kemudian biasanya banyak terjadi fraud itu adalah pada dua bisnis inti bank sebenarnya, Mas Hilman, yaitu dua bisnis inti bank itu kan adalah funding dan lending. Funding itu adalah bagaimana bank kemudian mengumpulkan dana nasabah. Kemudian kalau lending itu adalah bagaimana upaya bank setelah dana terkumpulkan, resourcesnya ada, kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, dari dua ini yang sebenarnya menjadi ranah yang rawan terjadinya fraud tersebut. Ya, itu mengapa bank yang sangat bersinggungan, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bank itu adalah salah satu pemicu utama dan pendukung utama untuk bergeraknya sektor real. Kalau sektor real di masyarakat itu bergerak, maka ada kemungkinan ekonomi kita tumbuh. Begitu, Mas Hilman. Tetapi memang kalau kita lihat sekarang ini justru yang lagi rame lagi adalah sama pada kasus di finance juga keuangan, tetapi bukan di lembaga keuangan bank, tetapi lembaga keuangan non-bank. Utamanya adalah kasus-kasusnya kalau kita lihat ini sekarang sudah mulai rame itu fintech, ya, financial technology. Nah, fintech itu sebenarnya tidak ubahnya seperti bank, hanya saja 75% mengandalkan kekuatan teknologi informasi, baik distribusinya, pengawasannya, maupun aktivitas intinya itu semuanya menggunakan aplikasi teknologi informasi. Dan itu ada di Play Store loh, Mas. Ada di aplikasi ya. Di aplikasi. Ya. Itu mungkin sekarang ini lagi rawan sekali itu. Ya. Nah, saya geser ke Pak Bisri nih. Pak Bisri ini kan seperti menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nanang, ada fintech ya. Kemudian ya istilahnya kalau lendingnya itu adalah pinjaman online gitu ya. Ataupun hal-hal yang terkait dengan online banking. Nah, ini kan juga kecenderungan ada indikasi fraud kan juga ada ya Pak Bisri. Iya. Saya mencoba ini dulu ya, apa namanya, kenapa saya ini tertarik dengan kenapa kok di perbankan itu banyak terjadi fraud ya. Seperti itu ya. Karena kehidupan di perbankan itu cenderung glamor ya. Nah, personilnya ya. Iya, personilnya. Jadi situasinya memang dibuat glamor. Ya. Nah, salah satu pemicunya itu ya situasi yang glamor itu kalau kita lihat dari gaji dan waktu yang digunakan, gaji yang didapatkan oleh pegawai bank itu tidak terlalu besar juga loh. Kalau dilihat dengan waktu yang digunakan ya, waktu yang diberikan, sehingga faktor terbesar sebenarnya mereka itu misalkan ya tadi AO cuma berapa sekitar 6 juta, tapi dia tidak bisa ngobek di tempat lain. Ya, kayaknya ngobek di tempat lain, waktu sampai jam 7 malam itu kadang-kadang masih membuat laporan dan lain-lain seperti itu. Ya, Pak, ya. Sedangkan kebutuhan hidup, misalkan kalau keluarga kan tinggi, lagi-lagi tekanan ekonomi yang menjadi faktor utama. Jadi mungkin kalau gajinya sebenarnya lumayan besar di perbankan daripada yang lain ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan perbandingan waktu ya, lagi-lagi itu. Terus gaya hidup juga ya. Iya, padahal Torik ini mau jadi orang bank juga oleh Torik ini kelihatannya. Kalau levelnya langsung tinggi sih ya lumayan juga. Tetapi level tinggi lagi ada ini lagi, ada godaan yang secara sosial, yaitu apa? Ingin ya lagi-lagi harta tahta wanita. Poin terakhir itu ya jadi banyak kan. Sisi non teknis ya Pak. Sisi non teknis lagi-lagi kalau dibicarakan lebih luas lebih menggigit ya. Nah, yang terakhir itu wanita itu jadi banyak bang juga. Kalau dilihat kita nggak bisa tutup mata ya, tapi kan masih secara ini ya masih tertutupi itu di skip. Nah, seperti fraudnya.
Jadi jajaran eksekutif itu men-skip fraudnya, juga men-skip gaya hidupnya yang kehidupan privasinya. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita bicarakan lebih luas ya, memang di dalam perbankan lebih cenderung biar fraudnya itu sedikit menurun ya, tetap ada sisi-sisi manajemen kolbu yang sifatnya spiritual yang dimasukkan. Jadi kepemimpinan yang spiritual dan profit itu mulai diinikan di perbankan. Walaupun dalam sisi konvensional, tapi tetap kepemimpinan itu kan akan mereduksi dengan sendirinya. Tidak bisa kalau kita langsung menekan dari sisi itu ya. Itu menurut pandangan saya loh ya. Jadi menekan dari sisi personalnya. Kalau sisi personalnya itu sudah dibina bagus, semuanya akan mengikuti. Apapun aturannya, SOP-nya bagus, tapi kalau sisi personalnya itu memang belum terbina, maka celah itu masih bisa digunakan, walaupun celah itu cuma 1%. Tapi yang akan terjadi ya 1% itu. Menurut saya itu, Mas. Oke, nanti kita masih ada satu sesi lagi ya. Kita break dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih dengan tema kita yaitu fraud di perbankan. Kita break dulu. Oke, pendengar Trijaya, kita kembali lagi bincang-bincang dengan rekan-rekan dari Stip Perbanas Surabaya yang kali ini mengambil tema fraud perbankan Indonesia. Oke, kita sekarang ke Pak Junet ya. Nama lengkapnya siapa ini? Oce Junet. Ini aja Pak. Saya Arif gitu, saya biasanya tapi panggil Junet Pak. Oh gitu, Arif ke Junet agak jauh ya. Nama panjang saya kebetulan itu. Oh iya. Nama belakang saya. Ini Pak Junet ini ada sesuatu yang ingin disampaikan ya terkait dengan kejahatan perbankan. Mungkin karena karena juga pernah melihat secara langsung gitu ya. Mungkin Pak Junet silakan, monggo kalau mau menyampaikan sesuatu terkait dengan hal ini. Terima kasih. Jadi kalau saya pribadi melihatnya, ini saya ingin bertanya ya, apa yang sekiranya mungkin mendorong pihak perbankan itu memiliki beberapa mungkin ya, saya nggak ingin stereotype semua perbankan, tapi beberapa perbankan itu sangat agresif sekali dalam mencari pendanaan. Bahkan seringkali ya kan pihak pengusaha itu ditawari dengan pendanaan yang begitu mudahnya, ya kan? Dan karena sebelumnya juga saya sempat bergelut di dunia properti, jadi aset properti itu adalah sesuatu yang sangat mudah penilaiannya untuk menjadi bias. Jadi nilai properti itu markup-nya itu besar sekali, karena ya seperti kasusnya yang 2008 di Amerika itu kan juga karena markup nilai yang terlalu tinggi pada sektor properti. Nah, saya kurang tahu bagaimana sekiranya dari pakar-pakar perbankan ini untuk menilai hal ini biar nggak terjadi di Indonesia. Terima kasih, Mas Iman. Ya, oke. Ini berarti Pak Nanang atau Pak Bisir ini ya ikut menyampaikan, atau Pak Fuad. Monggo, silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Arif Junaidi. Jadi pertanyaannya sangat menarik ini Mas Hilman. Jadi memang betul salah satu objek yang paling rawan itu terjadinya kecurangan yang melibatkan perbankan itu adalah pada apa yang dikatakan sebagai aset ya, sebagai aset dari perbankan itu sendiri. Nah, memang kalau kita pahami ya, salah satu aset perbankan yang paling menjadi ranah dan ruang lingkup besar untuk terjadinya fraud itu adalah pada pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan. Atau bahasa mudahnya itu yang kita cerna ini adalah kredit. Nah, saya sepakat tadi ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif Junaidi. Beliau ini kalau saya searching gitu ya di Google ini merupakan aktif di beberapa UKM, pembinaan UKM, pendampingan. Jadi sangat relevan sekali ya ketika situasi seperti ini Mas Hilman, di saat COVID seperti ini itu
seperti yang dikatakan oleh beberapa rekan dan pelaku bisnis itu, kita untuk bertahan hidup saja sudah bagus itu, ya, dengan melakukan berbagai strategi efisiensi, mulai dengan istilah merumahkan karyawan gitu ya. Kalau bahasa halusnya kan seperti itu, Mas Hilman. Kemudian melakukan berbagai pemotongan biaya-biaya variabel. Kalau biaya tetap kan tidak bisa dipotong itu, Mas Hilman. Tapi kalau biaya variabel masih bisa direalokasi atau mungkin bisa dilakukan efisiensi. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief Junaidi. Jadi saat ini memang UMKM itu kalau saya lihat itu adalah sedang bagaimana mereka upayanya untuk mempertahankan bisnisnya, ya, di mana pasokan distribusi dari pemasok juga terhambat karenanya ada PSBB yang lalu, Mas Hilman. Rantai distribusi barang kan sempat sulit itu, Mas Hilman, karena ada PSBB. Kemudian juga distribusi penjualan barang ke konsumen juga menjadi terganggu karena adanya PSBB. Sekarang PSBB-nya sudah tidak ada, tetapi wabah epidemi terus masih berlangsung. Dampaknya adalah daya beli konsumen itu rendah, Mas Hilman. Ya, makanya bank itu sekarang itu menurunkan suku bunga. Suku bunga simpanan diturunkan, suku bunga kredit juga diturunkan. Harapannya apa? Orang itu biar mau konsumsi. Jadi kalau semakin banyak masyarakat itu yang mau konsumsi, itu sebenarnya malah membantu kita keluar dari keterpurukan akibat pandemi COVID. Betul, ya. Justru kalau mereka itu banyak nabung, saving, ini malah yang kita itu malah kita semakin terpuruk, Mas Hilman. Jadi suasana seperti ini itu memang yang diharapkan adalah semakin banyak konsumsi, ya, terutama memang arahan kita adalah konsumsi-konsumsi yang sifatnya nanti bisa mengembangkan sektor real. Itu Mas Hilman. Jadi betul sekali itu yang disampaikan oleh Mas Arief. Iya, iya. Oke, ini karena terbatas waktu, mungkin kita harus selesai ya di kesempatan kali ini. Mungkin di sesi berikutnya kita bisa jauh lebih banyak lagi apa yang kita sampaikan atau kita obrolkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Nanang Sunhaji atas waktunya. Kemudian Pak Muhammad Bisri Effendi, terima kasih ya. Terus kemudian ada tadi ada mahasiswa Torik ya. Wah, sudah skip ini ya. Terima kasih. Juga Dona Ambarsari, terima kasih. Mudah-mudahan ini ya tetap semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi online sekarang ini ya. Dan juga Pak Fuad, terima kasih juga bergabung dan memberikan pencerahan, dan juga Pak Junaid ya sudah memberikan tadi pertanyaan yang cukup bagus ya untuk sesi kali ini. Terima kasih semuanya atas waktunya. Dan sukses selalu, mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi